Assalamualaikum sahabat wanita dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Ridal Tiviana Wahida, seorang mahasiswi S2 di Jerman. Kali ini saya kembali menyapa sahabat wanita di IG Live dalam edisi Maret dalam tema kepemimpinan perempuan. Sebagaimana sahabat wanita tahu bahwa tanggal 8 Maret kemarin merupakan Hari Perempuan Internasional. Ngomong-ngomong Hari Perempuan Internasional nih, sejak tahun lalu wanita tuh telah menyelenggarakan workshop warga menulis untuk meningkatkan kapasitas warga di Eropa yang menulis tentang kepemimpinan perempuan di ruang publik. Hasil dari tulisan tersebut adalah buku kedua produksi wanita Indonesia yang diterbitkan tahun lalu dan dicetak untuk kalangan terbatas. Nah, seperti sahabat wanita tahu nih, tahun 2024 ini kan tahun politik Indonesia nih. Kemarin kita telah menyelenggarakan pemilu. Namun dilihat-lihat partisipasi perempuan khususnya dalam bidang politik ini nih masih rendah ya sahabat wanita. Nah, lalu gimana sih peran perempuan Indonesia dalam kepemimpinan khususnya di bidang politik, dan apa sih yang harus dilakukan perempuan Indonesia? Nah, untuk itu kita akan bahas dalam IG Live kali ini bersama dua narasumber hebat kita, yaitu ada Kak Diah Ayu Kartika, seorang mahasiswi S3 di Jerman, dan juga ada Kak Aini Hanafiah, salah satu kontributor buku kepemimpinan perempuan yang diselenggarakan oleh Wanita Indonesia. Gak usah lama-lama, langsung saja kita invite kedua narasumber kita ini. Oh ya, untuk IG Live ini akan diselenggarakan selama 30 sampai 40 menit, dan bagi sahabat wanita yang ingin mengajukan pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Ini sudah ada Kak Dia Kati. Halo Kak. Halo, apa kabar? Kabar. Ada juga Kak. Halo, Halo Kak, apa kabar Kakak semua? selamat Baik, pagi. baik. Selamat pagi di Eropa. Selamat sore di Jakarta, Selamat kebetulan sore saya lagi di di Jakarta. Australia. Oh, di Jakarta ya lagi. Iya, sudah malam kalau di Australia sekarang. Oke, mungkin kita bisa mulai diskusinya kali ini ya Kak. Uh, Hmm. Pertanyaan pertama untuk Kak Kathy dulu. Kami melihat kan Kak Kathy banyak bekerja di isu perlindungan hak perempuan selama di Indonesia, dan kini telah menekuni kuliah S3 ya Kak di Australia. Betul. Nah, bagaimana sih Kakak melihat kepemimpinan perempuan Indonesia selama ini? Kalau mungkin bisa dikaitkan dengan konteks penelitian S3 yang sedang Kakak teliti sekarang ini. Silakan Kak. Oke, terima kasih banyak Ruanita juga untuk kesempatannya. Ini saya senang sekali sudah berpartisipasi di sini gitu ya. Kalau kita bicara terkait kepemimpinan perempuan di Indonesia, saya rasa bisa dilihat dari sejarah ya. Kayaknya kita sudah sering juga melihat gitu ya keterlibatan perempuan baik secara individu maupun secara organisasi gitu ya. Dari mungkin bahkan sebelum masa kemerdekaan gitu. Kita lihat banyak individu-individu yang terlibat dalam perang-perang melawan penjajah misalnya. Terus organisasi-organisasi juga sudah mulai ada, organisasi perempuan ya sudah mulai ada dari tahun 1910 gitu. Itu salah satu yang cukup awal gitu mungkin ya dibandingkan negara-negara lain gitu. Jadi perempuan tuh sudah sangat aktif terlibat dalam aspek-aspek publik ya terutama gitu. Nanti mungkin kalau Kak Aini bisa jelasin lebih khususnya kepemimpinan di ruang privat gitu. Cuman kalau kita lihat kepemimpinan perempuan hari ini juga ada upaya-upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan. Kita juga sudah lihat sebenarnya perempuan aktif di bidang industri misalnya, jadi manajer, jadi apa gitu ya. Terus politik juga dan pemerintahan gitu. Dan nanti kita bisa bahas lebih detail ya terkait caleg perempuan misalnya atau perempuan dalam politik eksekutif gitu. Kita bisa bahas banyak. Dan juga pengusaha. Kayaknya ini yang salah satu paling sering deh kita lihat di teman-teman sendiri ya, UMKM. Mau kalau UMKM kan konteksnya kecil menengah ya gitu, tapi kita juga lihat banyak perempuan-perempuan aktif di usaha-usaha yang middle to big gitu ya, big company gitu. Jadi saya rasa sih sebenarnya sudah cukup banyak keterlibatan perempuan sebagai pemimpin gitu. Cuman memang tidak dipungkiri juga tantangannya cukup banyak gitu. Nah, ini juga yang sebenarnya bagian sedikit ya, bagian dari riset saya. Karena kebetulan saya itu
di bagian di Departemen Politik dan Perubahan Sosial. Jadi fokusnya memang melihat bagaimana perempuan-perempuan di Indonesia, kelompok-kelompok perempuan di Indonesia ya, dengan beragam pemahamannya, ideologinya gitu ya, berusaha untuk merubah apa yang ada di masyarakat. Mungkin yang selama ini dianggapnya belum ideal, sekarang ini juga lagi diupayakan untuk berubah misalnya di aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi misalnya. Jadi ini juga yang saya akan coba lihat gitu ya, dinamika antar kelompok perempuan di Indonesia dan bagaimana mereka berupaya untuk membawa perubahan walaupun menurut versinya masing-masing. Nah, itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut soal itu. Oke, mungkin dari aku itu dulu. Baik, Dek. Pertanyaan kedua masih sama Kak Keti ya. Menurut Kak ini mengapa sih perempuan itu sulit gitu untuk memimpin di bidang politik dan pemerintahan di Indonesia itu sendiri? Apa sih menurut Kakak yang melatar belakangi situasi tersebut? Silahkan Kak. Oke. Kalau kita bicara perempuan di bidang politik dan pemerintahan, ini kan sebenarnya cukup luas ya. Bisa tergantung dari lembaganya sendiri. Kayak politik aja kita punya 3 lembaga ya, eksekutif, legislatif, yudikatif gitu. Cuman memang yang ada riset yang baru-baru ini keluar ya dari dari ENU juga, Edward Aspinall dan Sally White tahun 2021 yang melihat di caleg-caleg perempuan tahun 2019 gitu. Jadi mereka yang terpilih ataupun tidak terpilih itu ditanya gitu, apa sih tantangannya sebenarnya sebagai perempuan, caleg perempuan gitu. Dan dari riset-riset itu memang terlihat ada kesulitan di banyak tempat nih, di berbagai aspek. Yang pertama dari calegnya sendiri. Banyak caleg-caleg yang bagus, yang kadang tuh tidak percaya diri gitu loh, kalau misalnya mereka bisa memenangkan pertarungan gitu. Apalagi memang untuk kampanye dan untuk ya kampanye terutama ya itu membutuhkan biaya yang besar gitu, dan perempuan kan mungkin tidak punya biaya modal sebanyak itu mungkin dibandingkan laki-laki yang secara mungkin dia lebih sering jadi pengusaha atau dia mendapatkan akses yang lebih gitu. Makanya banyak perempuan-perempuan yang maju pun akhirnya mereka yang punya koneksi dengan orang-orang yang misalnya sebelumnya pernah menjabat di mana gitu, misalnya istrinya siapa gitu, karena memang punya akses modal yang cukup besar untuk melakukan kampanye. Kedua juga ada kekhawatiran dari caleg-caleg perempuan itu bahwa akan mengalami diskriminasi gitu, baik di dalam partai maupun di masyarakat. Karena memang nggak dipungkiri ini kan di masyarakat sendiri juga masih ada apa ya stigma lah akan caleg perempuan ya gitu, kayak apakah memang perempuan bisa, bukannya perempuan tuh emosional gitu kayak gitu. Dan ya kadang-kadang itu pun terjadi di antara perempuan sendiri ya gitu. Maksudnya kita sendiri juga kadang meragukan nih, caleg perempuan bisa nggak gitu, emang nggak emosi gitu. Nggak usah yang caleg deh, mungkin bos kita yang perempuan aja sering dianggap begitu gitu. Jadi nah hal-hal yang kayak gini yang mungkin nanti kita juga harus merefleksikan lagi gitu ya, terkait bias-bias yang kita punya terhadap pemimpin perempuan. Selain itu juga dari partainya gitu. Partai kan maksudnya caleg maju harus melewati partai. Nah, partainya sendiri karena menyadari ada ketimpangan ini gitu ya, menyadari masyarakatnya belum percaya gitu, dia juga jadi ragu apakah dengan memajukan caleg ini emang bisa laku nih partainya gitu. Gimana juga kan yang namanya pemilu gitu, kita menggunakan ada transaksi juga lah, apakah supply-nya cukup, demand-nya cukup gitulah gitu. Jadi ya ini hal yang sangat kompleks ya, dan memang harus diurai satu-satu, harus dicoba satu-satu gitu. Walaupun pemerintah sendiri sudah punya banyak upaya gitu ya, mencoba untuk menerapkan berbagai cara supaya semakin banyak perempuan yang masuk dalam parlemen gitu. Cuma ya tantangannya masih banyak banget dan PR kita masih banyak banget sih gitu. Mungkin itu, aku takut banyak kelamaan ngomongnya. Terima kasih. Kayak aku kan mahasiswi jurusan kebijakan publik ya, terus kayak mau lulus kayak mau bingung gitu, kayak pemerintah kayak di bidang politik Indonesia tuh masih kayak ada challenge dan bias kayak gitu tuh, jadi kayak saya juga gimana ya gitu, kalau mau melangkah di bidang politik juga rada mikir gitu, bener banget yang dibedakan. Ya, Ya, betul-betul. untuk selanjutnya mungkin ke Kak Aini ya.
Kak Ya. Aini kan sebagai salah satu kontributor nih dalam buku Warna-Warni Kepemimpinan Perempuan yang diproduksi oleh Wanita Indonesia kan, Ya. mengenai tentang kiprah perempuan sebagai ibu yang bisa juga memimpin meskipun di area privat kayak gitu. Nah, bagaimana sih kakak melihat kepemimpinan perempuan dalam area domestik juga bagi para perempuan Indonesia yang sedang berada di luar negeri? Silahkan Kak Aini. Oke, iya. Makasih ya, Ruanita. Ah, ini juga sebenarnya waktu aku nulis buat bagian yang di buku Warna-Warni Kepemimpinan Perempuan itu, ya banyak ya kita di situ memang ditulisnya di ruang publik gitu. Tapi waktu itu aku bilang sama Mbak Ana, founder Ruanita, saya mau coba angle yang berbeda. Ini angle-nya bukan mungkin nanti arahnya ke ruang publik gitu, tapi ini dimulai dari pengalaman saya sebagai ibu rumah tangga gitu. Kan di masyarakat kita tuh masih apa ya, profil ibu itu tuh hanya sebagai pelengkapnya ayah gitu. Ibu didewa-dewakan gitu, tapi ya ujung-ujungnya sebagai pelengkapnya ayah gitu. Padahal kenyataannya adalah dalam perjalanan soal perempuan gitu ya, nanti manakala dia membangun keluarga, itu banyak sekali keputusan yang harus perempuan ambil gitu. Dan keputusan itu nggak akan bisa diambil dengan sadar kalau perempuan nggak tahu apa yang dia mau. Itu perempuan nggak tahu apa yang, oh apa ya yang bisa terbaik sama keluarga saya. Oh apa ya jalan yang harus saya ambil. Itu kalau dari pengalaman pribadi ya, itu saya rasain waktu pertama kali ngerantau ke sini gitu. Saya dulu kerja sebagai guru. Saya kerja seneng lah dengan karir saya bahagia. Sampai kemudian saya harus taruh dulu semuanya, saya harus mulai satu fase yang baru, dan fase yang baru itu sulit dijalani kalau saya nggak tahu apa yang saya mau. Dan saya nggak, itu sulit dijalani kalau saya nggak bisa mengkomunikasikan apa yang saya pikir saya tahu nih, yang terbaik seperti ini. Menurut kamu gimana pasangan saya? Kayak gitu. Itu apa ya, pemimpinan di ruang domestik. Mungkin dimulai dari situ deh, bahwa perempuan itu kan fase hidupnya lebih banyak berubahnya ya daripada laki-laki gitu. Apalagi kalau misalkan ditambah dengan merantau, mulai lagi bisa dibilang dari nol, mencari atau ngebentuk komunitasnya sendiri yang sebelumnya mungkin di Indonesia gitu, di tanah air ya sudah punya komunitasnya sendiri gitu. Ini harus mulai lagi dari nol, bangun lagi, belum lagi nanti kalau di saat yang sama harus belajar budaya yang baru. Itu itu ekstra banyak keputusan yang harus diambil gitu, dan membingungkan iya gitu, tapi kalau menurut saya, manakala perempuan tahu apa yang dimau, dia tahu bisa memimpin dirinya dia sendiri, mungkin keputusan itu akan lebih mudah diambil, itu. Terus apa lagi ya tadi? Eee, Perempuan di luar negeri ya, kiprah kepemimpinan perempuan di luar negeri. Ya kita nggak memungkiri ya bahwa, saya nggak bisa bilang equality itu udah ada di mana-mana, nggak. Kita masih dalam perjalanan menuju ke sana, dan bagi kita, saya ya perempuan Indonesia, perempuan pendatang, ada lebih banyak barrier stigma yang harus saya tembus gitu dibandingkan perempuan lokal gitu. Uh, Sampai sekarang juga itu masih perjalanan yang harus terus gitu dilakukan, dari mulai orang lokal skeptis mungkin dengan kemampuan berbahasa saya, kemudian orang lokal mungkin skeptis dengan atribut yang saya pakai segala macam, itu saya hadapin di sini. Tapi apa ya? Hmm, Instead of dwelling with the condition, mungkin yang agak membantu adalah manakala saya menyadari bahwa saya berusaha kok, saya terus upgrade diri saya, terus kalau memang fase hidup saya sedang membutuhkan saya ada di satu titik, mungkin agak lebih membantu kalau saya review lagi, apa yang harus saya lakukan biar nggak makin berlarut-larut gitu. Nanti kemudian juga susah buat saya, susah buat keluarga juga. Nggak bisa dipungkiri ya, kalau kita udah punya keluarga, pasti uh, manakala kita mau ambil keputusan, aspek keluarga tuh lebih apa ya, lebih ngaruh gitu. Kita harus memikirkan itu juga gitu. Tapi ya itu lagi, tahu apa yang dimau, terus mengomunikasikannya gimana caranya, itu bikin selanjutnya lebih mudah sih kalau saya lihat. Itu sih kepemimpinan di ruang privat ya yang saya
rasain dari pengalaman saya gitu. Terima kasih, benar banget nih. Biasanya yang dibicarakan kan tentang kepemimpinan perempuan di publik. Nah, di area privat tuh jarang Nah, gitu. mm-mm. Dan Nah, kemudian juga saya ngelihat kepemimpinan perempuan di ruang privat tuh nanti arahnya kayak apa ya? Kita kan nggak pernah hidup sendirian ya. Kita hidup, kita hubungan sama orang lain, kita bangun komunikasi segala macam. Nanti arahnya mungkin lebih ke kita juga merawat komunitas kita gitu. Dulu waktu saya baca-baca buku antropologi itu banyak tuh ya ceritanya. Satu komunitas kecil, perempuan saling bantu satu sama lain, mereka saling ngawasin. Kemudian juga karena mereka ngerawat komunitas mereka, mereka jadi saling ngedukung sesama buat apa ya? Kayak waktu itu saya bacain tentang dia tuh, saya lupa dia di Samoa apa di mana ya. Jadi karena perempuan tuh kan ya memang sih beban domestik masih perempuan gitu ya. Tapi kan perempuan juga yang kemudian lihat, oh kita harus nyediain makanan sehat. Oh kita harus punya sumber air yang bersih. Oh kita harus lebih banyak buat ngerawat anak-anak segala macam. Karena mereka yang lebih banyak ngurus ini, kemudian mereka tahu gitu, kita tuh harusnya gini. Dan karena mereka bergerak bersama-sama, jadi mereka juga bisa bilang gitu, bahwa kita tuh butuhnya ini. Kita harus nyediain sumber air yang bersih seperti ini. Makanan tuh harus seperti ini. Jadi gitu loh, bergerak bersama karena kita saling merawat satu sama lain gitu. terima kasih Kak ini. Nah, sahabat Ronita, kita telah menginjak segmen kedua. Tadi kan kita udah bahas nih tentang kepemimpinan perempuan dalam konteks pengetahuan dan pengalaman dari masing-masing narasumber kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih sebaiknya perempuan itu bisa memimpin kayak gitu. Nah, pertanyaan pertama untuk Kak Aini lagi, menurut Kak Aini, bagaimana sih sebaiknya perempuan Indonesia seperti kita yang tinggal di luar Indonesia tidak merasa insecure dan tetap menjadi dirinya sendiri untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan meski tinggal di luar negeri. Silahkan Kak Aini. Ya, insecure, ya kita pasti semua pernah ya ngalamin itu ngerasa insecure dengan apa yang kita punya gitu. Mungkin ya dimulai dari mengenali diri sendiri, kemudian ajak juga dengan identitas kita gitu. Termasuk mengenali kita tuh lagi di step yang mana sih gitu. Terus ya banyak cari tahu gitu. Selain apa yang dimau, apa yang bisa kita perbuat untuk bisa sampai ke situ. Gitu. Tapi itu tadi kita harus kenal kita lagi di step yang mana. Gitu. Ya tadi ya seperti yang aku bilang, kita merantau itu tuh keputusan besar gitu. Banyak hal yang mesti berubah. Apalagi kalau misalkan merantaunya bawa keluarga atau bawa pasangan, itu kan banyak yang harus dipertimbangkan. Gitu. Terus kalau udah mengenali lagi di step yang mana, kemudian banyak cari tahu apa sih yang kita mau, apa sih yang kita butuhkan, bekali diri juga gitu dengan kemampuan bahasa dan skill. Kalau di sini ya, kan banyak yang bilang kuasai dulu bahasa Inggris, ya itu bermanfaat. Kalau masyarakatnya juga ngomong bahasa Inggris, sementara di Eropa sendiri, negara mana sih di Eropa yang masyarakatnya butuh komunikasi sehari-hari bahasa Inggris? Palingan di Inggris, Irlandia, udah, iya kan? Sementara di Eropa kita harus bisa juga bahasa lokal gitu. Minimal bisa bahasa lokal itu juga bukan kita harus gitu ya diterima jadi bagian ini, tapi kita nunjukin gitu, oh iya kita mau loh mengenali negara ini menjadi bagian gitu, berkontribusi. Kemudian ya tadi bekali diri, skill bahasa juga, lalu terkoneksi dengan terkoneksi dengan circle yang bisa sama-sama saling upgrade satu sama lain gitu. Terkoneksi dengan orang-orang yang oh ya kita bisa saling rawat, kita bisa saling dukung, kita bisa saling ngangkat satu sama lain, itu dia sih yang aku kerasa banget. Di sini juga nanti kalau kita tahu apa yang kita mau, kita juga belajar buat tahu boundaries kita seperti apa. Gitu. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Kak ini infonya benar sih emang tinggal di luar negeri tuh kayak kerasa bedanya gitu loh, dan emang harus ada extra effort untuk kita untuk menyesuaikan dengan lingkungan di luar negeri itu sendiri, apalagi bagi Iya. memimpin.
Asik itu. Dan di saat yang sama kita harus membangun hubungan baru juga. Itu ya, Cukup struggling lagi ya. iya. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Kak Keti. Sebagai perempuan, kita kadang menghadapi seteru nih dengan sesama perempuan. Khususnya misalnya di kantor lah pasti ada satu dua gitu kan ya. Yang justru ini tuh kayak menghambat dan tidak suportif terhadap kepemimpinan perempuan sesama perempuan itu sendiri kayak gitu. Bagaimana pendapat Kak Keti dalam menilai hal tersebut? Silahkan Kak. Oke, ini tadi sebenarnya sempat disinggung dikit ya, soal banyaknya masyarakat yang belum percaya nih sama caleg perempuan. Nggak hanya dalam konteks caleg ya, gitu kan sebenarnya kita juga bisa lihat di konteks-konteks lain, termasuk tadi ya di kerjaan, atau mungkin bahkan di kalangan ibu-ibu arisan, atau teman-teman kumpul-kumpul tuh kadang-kadang kita kayak, ih apa sih gitu-gitu kan, gitu. Maksudnya ya nggak dipungkiri lah, kita masih punya hal-hal kayak gitu. Dan ini kalau ngomongin konsep, ya ini ada konsepnya istilahnya, mungkin juga maksudnya disebabkan atau dipengaruhi sama internalized misogyny. Jadi dalam artian itu, kita kan bagaimana juga kita adalah hasil dari masyarakat yang dengan konteks tertentu ya. Katakanlah dalam konteks ini, konteks budaya patriarkal yang masih sangat kuat gitu. Dan di situ kita dijejelin nih informasi atau konstruksi bahwa perempuan tuh emosional misalnya, atau perempuan tuh seperti ini, seperti itu gitu. Nah itu yang akhirnya tumbuh juga dalam diri kita, dan akhirnya membuat kayak ada asumsi-asumsi itu. Nah, tantangan terbesar buat kita gitu sebagai perempuan dan juga sebagai anggota masyarakat, yang menurut saya ini juga jadi PR buat laki-laki juga gitu, adalah ya untuk membongkar hal-hal itu gitu. Asumsi-asumsi itu tuh ya dibongkar dulu gitu. Apa memang benar perempuan itu kalau memimpin selalu emosional gitu? Atau kadang-kadang kan kalau kita diskusi-diskusi gitu kayak ada misalnya perempuan tegas dibilangnya galak, kalau misalnya perempuan maunya punya target atau apa dibilangnya ambisius. Walaupun ambisius menurut saya sih itu kata yang bagus sih. Cuman kadang-kadang ada cuma kadang-kadang konotasinya jadi negatif gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh kan kadang-kadang ya otomatis aja ada di pikiran kita gitu. Padahal bisa aja kita pertanyakan lagi, kenapa ya kita sampai mikir kayak gitu? Apakah memang ada bukti nyatanya? Atau apakah ini hanya omong-omongan orang, terus kita meyakini begitu ada gejalanya sedikit aja gitu. Jadi super sensitif sama sebuah gejala gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang memang ini kerja yang sulit sih. Ini kerja yang capek mungkin ya, melelahkan gitu ya, untuk membongkar setiap asumsi-asumsi yang ada di masyarakat. Tapi kan justru itu yang mau kita upayakan ya, terutama teman-teman di gerakan sosial gitu, itu yang mau diupayakan supaya asumsi-asumsi itu jangan diam aja gitu. Kita harus mencapai suatu kemajuan kan, atau progres kan, untuk mencapai kesetaraan. Nah, kesetaraan itu nggak bisa dicapai hanya dengan angka-angka 30% segala macam. Yang benar-benar mau diubah adalah cara berpikir masyarakatnya. Nah, itu yang menurutku juga harus kita ini ya, mungkin ya garis bawahi gitu ya, kalau misalnya mau benar-benar mewujudkan masyarakat yang adil dan setara gitu. Apalagi ya? Kayaknya udah ya. Ya soal itu sih in general. Oh ya, sama ya, dengan begitu juga harapannya sih ada apa ya, keyakinan untuk bahwa perempuan bisa mendukung perempuan itu benar-benar terwujud. Karena kadang-kadang kita bilang woman support woman, tapi sebenarnya ngomong di belakang. Itu kan hal-hal yang terjadi ya gitu. Ya coba dibongkar lah, kalau misalnya udah mulai ngomongin di belakang, bongkar dulu tuh. Jangan-jangan tuh asumsi-asumsi aja tuh yang main tuh gitu. Iya. Makasih Kak Keti, benar banget sih. Selanjutnya kita menginjak pertanyaan ketiga, yaitu untuk Kak di Indonesia sendiri, menurut pengamatan dan mengaman Kakak nih, seberapa besar sih peran pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan dan fasilitas agar perempuan bisa menduduki jabatan atau berpeluang sebagai pemimpin, misalnya dalam bentuk kebijakan atau peraturan ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Silakan Kak. Oh, oke.
Sebenarnya kalau peraturan ada banyak sekali, tapi kan yang kita pertanyakan adalah implementasinya ya. Coba kalau mau di ini ya di list gitu. 2000 tahun 2000-an tuh pemerintah punya apa tuh pengarus utamaan gender. Jadi memang harapannya bisa membangun kesadaran lah setidaknya, dan itu sudah diwajibkan di semua ini ya, lembaga pemerintahan gitu, bahwa perempuan juga bisa menjadi menjabat, memiliki jabatan yang ya strategis lah begitu. Terus juga ada kebijakan soal sistem kuota gender kalau untuk yang di politik ya. Itu sudah banyak ini inovasi-inovasinya. Mulai dari zipper system lah. Zipper system tuh maksudnya dua orang yang laki-laki, caleg laki-laki, ntar ada perempuannya gitu. Jadi harapannya ya, jadi harapannya dengan begitu yang votersnya gitu, yang pemilihnya bisa melihat juga nama-nama caleg perempuan. Karena sebelumnya tuh dimasukkan nama caleg perempuan tapi taruh di bawah semua. Ya, siapa yang milih gitu gitu. Jadi Iya, nggak kelihatan. nggak kelihatan betul. Nah, jadi akhirnya dibikin zipper itu untuk supaya orang lebih aware gitu. Oh, ada caleg-caleg perempuan yang juga masuk di dalam list partai kayak gitu. Jadi kalau secara peraturan memang sudah ada beberapa cara untuk mendorong ya. Dan yang paling terakhir kita juga tahu ya, yang kita diskusikan juga itu soal RUU TPKS. Yang harapan itu memang tidak hanya untuk tempat kerja atau bagaimana ya, cuman kan dengan adanya undang-undang ini harapannya kita bisa jadi semakin nyaman di tempat kerja gitu, khususnya di tempat kerja ya, atau di ruang-ruang publik manapun lah gitu. Karena kita bisa melaporkan, kita bisa didengar kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya sudah ada beberapa upaya-upaya atau sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah untuk mendorong perempuan lebih nyaman dan aman gitu ya untuk berada di ruang publik. Walaupun tetap saja masih banyak tantangannya ya, kalau kita breakdown lagi tuh ruwet deh gitu. Dan tantangan selanjutnya ya implementasinya gitu. Walaupun kan banyak banget tuh peraturan-peraturan dibuat tapi ternyata tidak sejalan dengan peraturan lain misalnya, atau peraturan-peraturan dibuat tapi nggak jelas implementasinya seperti apa, anggarannya ada nggak gitu, terus pengawalannya, evaluasinya, monitoringnya seperti apa. Nah itu makanya itu juga permasalahan lain gitu, bahkan sudah diatur pun tidak jelas implementasinya kayak gitu. Jadi ya begitulah permasalahan di Indonesia. Permasalahan klasik sih ya sebenarnya, cuman ya itu makanya masih banyak teman-teman yang lain yang berusaha untuk terus mendorong karena kalau nggak didorong nggak gerak gitu. Terima kasih Kak Keti, bener banget, emang selalu ada dinamika kebijakan ya dalam kebijakan peraturan Indonesia ini. Nah, segmen ketiga yaitu dengan penyampaian harapan dan pesan nih dari Perempuan Internasional ini. Kita awali sama Kak Keti dulu. Kakak kan banyak bekerja program perlindungan hak perempuan. Apa pesan kakak di Hari Perempuan Internasional ini dalam kaitannya dengan kepemimpinan perempuan? Silakan Kak. Oke. Kalau terkait kepemimpinan perempuan, mungkin yang mau saya highlight yang tadi ya, yang sebenarnya sudah sempat saya sebut atau saya garis bawahi gitu, soal membongkar asumsi-asumsi kita sendiri gitu. Karena tantangan yang paling besar adalah ini sebenarnya ketika dari masyarakatnya aja belum ada kebutuhan atau belum ada kesadaran agar kita punya lebih banyak pemimpin perempuan, ya dari supply-nya juga akan sulit gitu ya. Supply itu dalam artian ya apakah caleg perempuan mau menjadi caleg gitu. Ini dalam konteks caleg ya, tapi kan ada dalam konteks lain, misalnya dalam konteks pekerjaan sehari-hari dan sebagainya gitu. Jadi coba bongkar dulu lah asumsi-asumsi kita sendiri gitu ya terkait pemimpin perempuan. Apakah pemimpin perempuan memang seperti yang diomongin orang-orang, atau sebenarnya kitanya yang terlalu sensitif gitu karena sudah terlalu banyak tercokol dengan ini ya apa sih ya asumsi-asumsi, stereotip, bias-bias yang ada di masyarakat selama ini gitu. Termasuk yang Mbak Aini juga tadi sebut soal pemimpinan di rumah tangga gitu. Ketika ngomongin di rumah tangga kan asumsinya ya udah di rumah aja, padahal
bisa lebih dari Iya. itu gitu. Nah, betul kan, Mbak? Nah, itulah Lebih yang dari itu dan asumsi-asumsi capek. itu. Nah, betul. Double soalnya kan? Iya. Iya, jadi ya asumsi-asumsi itu sih yang menurut aku perlu kita bongkar dan kita pertanyakan kembali lah gitu. Jangan sampai kita terpaku dengan apa yang sudah ada selama ini dan hanya diturunkan gitu. Tapi kita juga pertanyakan memang iya, memang benar. Datanya bagaimana gitu. Toh kita kan sudah ini ya, sekolah lama-lama gitu ya, 12 tahun gitu. Seenggaknya ya wajib belajar kan 12 tahun gitu. Ya coba lebih kritis juga gitu dalam melihat fenomena asumsi-asumsi yang ada di masyarakat gitu. Mungkin itu dulu dari aku. Terima kasih Kak Keti. Selanjutnya untuk Kak Aini sebagai penutup, bisakah Kak Aini memberikan harapan dan pesan kepada pemerintah Indonesia dalam mendorong partisipasi perempuan agar lebih banyak lagi pemimpin perempuan di masa yang mendatang? Silakan Kak Aini. Kalau berharap pemerintah Indonesia, ya. Tapi aku ingat dulu tuh zaman aku kecil ya, eh zaman waktu ibuku sering ke posyandu gitu, bawa anak, bawa periksa diri. Aku sih berharap fungsi aslinya posyandu itu bisa ada lagi gitu untuk menyampaikan informasi ke ibu-ibu. Mungkin kan informasi dari pemerintah nggak langsung nih nyampe gitu ya ke ibu-ibu gitu, harus ada kadernya gitu. Mungkin contohnya ya, salah satunya kembalikan fungsi posyandu gitu untuk membina ibu-ibu, kasih informasi biar mereka bisa membuat keputusan yang baik gitu. Informasi yang mereka butuhkan seperti apa gitu. Karena aku ngelihat juga perempuan sekarang di Indonesia kalau nggak jadi konsumen ya udah gitu. Terus apalagi ya? Uh, Satu lagi juga buat kita perempuan Indonesia yang tinggal di luar negeri, kita bisa kok ikut menyumbang pemikiran gitu untuk karena tadi kayak Mbak Katy bilang gitu ya, mengubah cara berpikir masyarakat. Kita harus membongkar semua yang konstruksi yang udah kepasang di kepala kita, stereotipnya itu harus dibongkar. Dan bagi kita perempuan yang Indonesia yang punya kesempatan gitu untuk melihat sisi lain dunia, kita bisa kebantu di situ. Kemarin juga waktu Ruanita bikin launching buku kemarin, itu Mbak Sakiyah ya, dia kasih pemaparan tentang gimana sih digital culture dan hubungannya dengan feminisme di Indonesia gitu. Sebenarnya nggak berat sih, tapi dia kasih lihat di situ. Sosial media tuh bisa loh dipakai buat membantu mengubah cara berpikir masyarakat ini. Kita perempuan Indonesia, kita bisa kasih lihat di situ. Seperti apa sih nanti yang dibutuhkan untuk membongkar stereotip ini, gitu nih. Bisa dipakai untuk cara yang lebih baik, instead of mengikuti, maaf, kultur influencer sekarang yang mungkin arahnya yang ujung-ujungnya hanya bikin perempuan jadi konsumen aja, gitu. Bukan berpikir untuk, apa ya, keputusan baik bisa aku buat, gitu, buat diriku, buat rumah tanggaku, dan buat ngedukung sekitarku, kayak gitu sih. Itu aja dulu. Terima kasih Kak Keti dan Kak Aini atas pemaparan dan diskusinya kali ini. Sebagai penutup dan sebagai kesimpulan bahwa ternyata kepemimpinan Indonesia tuh, kepemimpinan perempuan Indonesia tuh nggak hanya di ruang publik gitu, tapi juga bisa di ruang privat, khususnya bagi perempuan Indonesia yang sedang berada di luar negeri dalam dalam memimpin khususnya di ruang privat di luar negeri itu kayak harus bisa mengenali diri sendiri dahulu, bisa juga harus menjadi bagian dari komunitas agar bisa memimpin di area privat itu sendiri. Dan juga untuk kepemimpinan Indonesia khususnya di bidang politik nih ternyata masih ada banyak tantangan dan challenge, terus sama internalis misogi dan patriarkal yang harus kita bongkar dan dobrak bersama, khususnya bukan hanya sesama perempuan tetapi juga harus bersama dengan pria juga dan semua manusia di dunia ini agar bisa menebak hal tersebut dan perempuan Indonesia bisa menjadi pemimpin yang emang bisa diakui kayak gitu oleh semuanya kayak gitu. Dan juga tentang implementasi dari
peraturan pemerintah Indonesia yang harus bisa lebih diimplementasikan lagi ya dengan baik dan benar, agar Betul. tidak hanya melihat angka tapi juga real dan kenyataan dari peraturan tersebut apakah sudah emang terimplementasi dengan baik atau tidak, seperti itu. Terima kasih waktunya dan informasi pemaparannya diskusi kali ini Kak Keti dan Kak Aini. Sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi sahabat wanita yang menonton diskusi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih ya.